warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sayang, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya ibu ingin mengecek kehadirannya. Bagaimana? Hadir semuanya, nak? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua salah satunya berkat kesehatan Anda. Kalau Anda sehat, bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran di situ. Oke sayang? Nah, baik anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang bersih itu sehat, ya. Nah, ada anak ibu mandi pagi tadi? Ayo, siapa yang sudah mandi pagi tadi? Nah, bagus Romi. Mandi pagi tadi. Gosok gigi jangan lupa harus gosok gigi. Oh ya sayang, bersihkan tubuh kita. Insya Allah kita akan menjadi sehat. Nah, dalam kali ini, pembelajaran kita kali ini yaitu tujuan pembelajarannya terbiasa berperilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menyebutkan pengertian bersih dan bersuci. Tiga, menjelaskan pengertian hadas dan najis. Mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Membedakan hadas kecil dan hadas besar. Mengetahui macam-macam najis. Dan kemudian terakhir, melafalkan doa sebelum dan sesudah keluar WC. Nah ya. Nah, lanjut. Bersih dan suci atau bersih dan suci itu dalam materi ini ada dua hal yang akan ibu sampaikan yang harus kita pahami, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, apa itu bersih? Kita harus tahu dulu. Bersih itu sehat. Artinya Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bersuci dalam Islam disebut tahoroh. Tahoroh hukumnya wajib ya sayang ya. Kemudian bersih belum tentu suci, sedangkan suci sudah pasti bersih. Oke sayang, paham? Nah kita lanjutkan. Pengertian hadas. Hadas, keadaan tidak suci yang dialami seseorang sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, apa saja ibadah yang tidak bisa kita lakukan saat kita sedang berhadas? Contohnya, sholat, mengaji atau membaca Al-Quran, umroh atau haji. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena kalau sedang berhadas ya nak ya. Atau sa'i. Nah, dan yang lain-lainnya itu berkaitan beribadah kepada Allah. Oke. Kemudian hadas yang kita kenal ada dua bagiannya, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa contoh hadas kecil? Hadas kecil yaitu buang air, BAK, BAB dan buang angin. Apa itu BAK? Buang air kecil. Yang BAB buang air besar. Nah, BAK contohnya pipis, BAB contohnya pup atau kita mengeluarkan tinja ya sayangnya. Nah, kemudian mengeluarkan angin melalui dubur kita. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian langsung berwudu. Oke, paham anak ibu? Lanjut hadas yang kedua. Hadas yang kedua contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan ya. Nah, bagaimana cara membersihkan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi atau tayamum jika tidak ada air. Paham sayang? Nah, kita lanjutkan.
Sebagai umat Islam, kita diwajibkan beribadah kepada Allah. Apa ibadah wajib yang harus kita laksanakan? Yaitu sholat. Nah, sholat. Ananda, sebelum kita melaksanakan sholat, sebaiknya ada hal-hal yang perlu anak ibu perhatikan, terutama bagian kebersihan. Nah, bersih dalam kita sebelum melaksanakan sholat itu ada 3 hal yang harus kita bersihkan. 1, bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat sholat kita. Bagaimana cara membersihkan badan kita? Yaitu salah satunya dengan cara mandi. Kemudian bersih pakaian. Pastikan pakaian yang Ananda pakai itu bersih dari kotoran ya sayangnya. Lalu yang terakhir, bersih tempat kita beribadah. Apa contohnya? Yaitu salah satunya sajadah atau tempat di mana kita akan melaksanakan sujud nantinya ya, sholat. Oke, kita lanjutkan. Sejauh ini materi ibu tentang hadas sudah Ananda pahami? Semoga bisa dipahami dengan cepat, nak ya. Berkaitan dengan hadas. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sama halnya dengan hadas. Tapi kita akan lihat apa yang dimaksud dengan najis tersebut ya nak ya. Bagaimana? Masih semangat anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah, ada macam-macam najis yang harus Ananda ibu pahami. 1, najis mukhafafah. Nah, yang kedua mutawasithah, dan yang ketiga mughalazah. Nah, kita akan perhatikan satu persatu najis tersebut. Najis mukhafafah itu disebut dengan najis ringan. Apa saja contoh najis ringan itu sayang? Contohnya air pipis bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih menyusui kepada ibunya. Dia belum makan apa-apa ya sayang ya. Nah, itu contoh najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara memercikan air sekali percikan saja kepada bagian yang terkena najis. Paham sayang? Jadi yang pertama najis mukhafafah, najis ringan, contohnya air pipis bayi laki-laki sebelum umur 2 tahun. Dan cara bersihkannya dengan cara dipercikan di bagian yang terkena najis. Bagaimana? Masih semangat anak ibu? Harus tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, kita lanjutkan sayang. Masuk kepada najis yang kedua, yaitu najis mutawasithah. Apa pula ini najis mutawasithah? Najis yaitu najis sedang. Oke sayang, kalau tadi najis ringan, sekarang kita masuk pada najis sedang. Nah, najis sedang yaitu sesuatu yang keluar dari dubul atau kubul seseorang. Apa contohnya? Pipis atau BAB kita, atau yang tadi ibu bilang buang angin ya, atau yang disebut lebih kita kenal dengan kentut bahasa kita ya sayang ya. Nah, itu termasuk kategori najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan dicuci, disiram pakai air tangan kanan, digosok pakai tangan kiri. Jangan lupa ya nak ya. Setelah kita membersihkannya, jangan lupa mencuci tangan supaya kita bersih dari najis. Oke? Lanjut pada bagian ketiga, yaitu najis mughalazah. Nah, itu ya, yaitu najis berat. Nah, ini sangat berat. Nah, berat juga nih cara membersihkannya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Najis mughalazah yaitu contohnya adalah air liur,
anjing ya sayangnya. Jadi makanya anak ibu jangan sekali-kali mendekati anjing apalagi terkena air liurnya. Nah itu sangat berat dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kalau kita terkena air liur anjingnya ya nak ya. Bagaimana cara membersihkannya? Dicuci dengan air bersih dulu, ambil tanah, digosokkan pada bagian yang terkena sebanyak 7 kali ya nak ya. Nah begitu caranya karena dia sangat berat, sangat tidak diperbolehkan kita beribadah kalau kita terkena air berarti. Baik sayang, itu penjelasan dari 3 macam najis yang harus diketahui oleh ananda ibu semua. Nah dari sekian penjelasan ibu tentang hadas dan najis, ada hal yang sangat kita butuhkan dalam proses membersihkannya. Ada alat yang sangat kita butuhkan ya. Apa saja alat tersebut? 1, tentu saja air. Yang kedua, debu. Ketiga, batu. 4, tisu. Dan 5 adalah kayu. Nah itu di sana ada gambarnya. Silakan Ananda ibu perhatikan dengan sesama. Nah air tidak sembarang air ya saya. Air adalah air yang suci lagi mensucikan. Jadi bagaimana dengan air teh? Memang dia air tapi dia tidak termasuk air yang bisa mensucikan. Apa contoh air yang bisa mensucikan? Itu air hujan, air sumur, air sungai, dan air salju. Dan salju itu boleh ya nak ya. Nah itu adalah alat-alat yang bisa kita gunakan selama kita membersihkan hadas atau najis tadi. Baik. Nah ada hal yang perlu Ananda ketahui dari penjelasan ibu tadi tentang hadas dan najis. Tentu saja kita tidak akan terlepas dari masuk dan keluar WC. Iya tidak? Tentu saja iya. Contoh BAB. Apakah Ananda mau BAB di halaman? Tidak, itu saja tidak. Ananda akan BAB mencari kamar mandi atau WC. Nah, ibu mau Ananda semuanya menghafal doa sebelum masuk WC dan keluar WC. Oke sayang, mari kita baca bersama-sama. Silakan perhatikan di depan ya. Doa masuk WC. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah, ayo kita ulang bersama-sama nak. Nah, itu dia doa masuk WC. Bagus Ananda ibu semuanya. Ibu harap Ananda ibu sudah hafal ya dan harus hafal. Kemudian setelah kita masuk, kita akan keluar. Apa doa keluar WC? Di sana bisa Anda ibu perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nah, itu adalah doa keluar WC. Oke. Sejauh ini penjelasan ibu tentang hadas dan najis ibu harap bisa dipahami oleh anak-anak ibu semuanya. Nah untuk terakhir silakan perhatikan pertanyaan yang ada di depan. Silakan Ananda kerjakan. Oke sayang? Nah oke kalau begitu setelah mengerjakan soal silakan kumpulkan sama ibu nanti, insya Allah akan ibu nilai. Oke sayang, sejauh ini itu pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak ibu semuanya paham dan mengerti, dan jangan lupa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bersih itu suci, nah ya, atau bersih itu sehat, menyehatkan. Oke sayang, ibu paham dengan apa yang ibu jelaskan tadi ya sayang. Baik, sebelum kita terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.